Oke ya, mari kita mulai ya untuk hari ini ya pembahasan ambis untuk matematika. Mari kita mulai seperti biasa. Kita lanjutkan. Kalau kemarin ambisnya suruh ngerjain sendiri ya. Nah, sekarang dibahas nih. Nah, kita bahas dari yang mana ya? Kita bahas dari yang paling belakang aja. Ya. Kita bahas dari bab terakhir, silahkan dibuka ya. Kemungkinan besar kan juga pada saat fokus kemarin belum sempat nih bab ini nih. Bab apa sih bab terakhir? Oke. Sudah dibuka bab apa itu bab terakhir? Ada yang sudah buka, silahkan dicek ya matematikanya. Sus matematika. Hari ini mari kita bahas sama-sama. Alhamdulillah. Oke, masih ada yang masuk. Ada lagi. Oke, yuk mari kita mulai. Oh, ternyata yang paling ujung itu bab barisan dan deret aritmatika geometri ya. Nah, silahkan dicek bukunya. Yuk, ada yang sudah sempat nyoba? Kira-kira ada nggak nih? Ada belum ya? Nah, kalau belum, yuk kita lihat di mana sih jawabannya ya. Nah, kalau udah ada, berapa jawabannya? Ada yang udah ngerjain? Belum kak, nggak sempet. Oke lah kalau begitu. Mari kita lihat. Di sini ada sekumpulan angka yang disembunyikan ya dengan huruf-huruf, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Nggak ada H ya. Sampai G aja, dengan suku pertamanya 18 terus sampai suku terakhirnya min 8. Min 8, min 6. Yang harus kita ingat, kalau aritmatika berarti ada yang namanya rumus suku ke N. Apa tuh rumus suku ke N-nya? Nah, ada yang ingat? Ingat dong, harus dong. A. Anip ya, anip. A plus N min 1 dikali eb. Ya. Ejaan lama, eb. A min 1, N min 1 kali B ya. Apa itu A? Suku pertama, B-nya adalah pembedanya. Nah, yang diketahui di soal ini adalah suku-suku ya yang diberikan ya. Dimulai yang paling depan itu berarti 18 itu sebagai suku keberapa? Suku pertama. Gitu kan ya. Nah, jadi kalau 18 ini sebagai suku pertama, ya kita gunakan itu. Ya. Suku pertamanya itu adalah 18 atau kalau disimbolkan sama saja dengan nilai A itu sendiri. Ya. Sedangkan di sini ada angka lain yaitu min 6. Nah, kita punya min 6 itu berarti suku keberapa? Yuk kita urutkan. 18 suku pertama, A2 ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti di sini adalah suku ke-9 yang nilainya min 6. Nah, disinilah kita gunakan rumus suku ke N aritmatika, yaitu UN ya, atau U9 yang bisa kita ubah menjadi UN itu ya, menjadi suatu rumus ya, masukin N-nya berarti 9. Ya, berarti kalau U9 berarti kita bisa tulis A plus ya 9 kurang 1 ya, N-nya 9 berarti 9 kurang 1 berapa? 8B. Nah, A ditambah 8B sama dengan min 6. A-nya udah ada, A-nya udah ada 18.
ditambah 8B sama dengan min 6. Berarti di sini bedanya bisa kita cari dulu. 8B sama dengan min 6, 8B-nya kita pindahkan ruas, berarti jadi 18. Ya, min 6 min 18 berarti berapa tuh? Sama dengan min 24 ya. Berarti kesimpulannya bedanya berapa nih? Bedanya sama dengan min. Nah, berapa yo? 24 per 8 sama dengan min 3. Berarti barisan bilangan tersebut bisa kita lanjutkan ya. Kalau 18 suku pertamanya, berarti suku berikutnya ya ini pembedanya min 3 ya. Berarti dikurang 3 berarti jadi 15. Berapa lagi? 12, terus 9, 6, 3, 2, ngapa 6, 3, 2, 1 6, 3, 0 ya, 0 dan seterusnya ya, min 3 baru min 6 ya. Udah sesuai kan? Ini A, B, C, D, E, F, dan G. Udah deh, sesuai itu. Ada 7 ya, ada 7 suku di antara 18 dan min 6. Tinggal kita tentukanlah pertanyaannya ini, jawaban dari pertanyaannya apa? A plus D plus G. Berarti A-nya 15 ditambah D, D-nya 6 ditambah G, G-nya min 3. 15 tambah 6, 21, 21 kurang 3 berarti 18. Oke. Kalau macam tuh bagaimana? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Gue perasaan ada yang masuk tadi, siapa ya? Oke. Nah, ini dia. Monggo. Kalau ada pertanyaan silahkan. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau begitu. Oke, soal kedua. Mari kita lihat ada suatu suku pertama ya dari barisan aritmatika. Suku pertama ya, suku pertama berarti apa? A ya, berarti di sini yang diketahui adalah pertama adalah A. Min 2. Dengan beda ya berarti B, 3. Sn adalah jumlah N suku pertama, oke. Kalau tadi kita punya A, UN, kalau Sn apa rumus Sn? Sn itu berarti jumlahan sekian suku pertama ya, berarti dari suku pertama dijumlah sampai suku ke N. Secara rumusnya bisa kita sebut N per 2 dikali A atau suku pertama ditambah UN atau suku terakhir. Nah, tapi kalau suku pertama dan suku terakhir atau suku terakhirnya ya terutama, jika suku terakhirnya nggak ada, ya berarti kita bisa ganti nih suku ke N pakai rumus UN tadi apa? A plus N-1 kali B ya. Berarti di sini A tambah A. Maka rumus Sn itu bisa kita jabarkan jadi 2A plus N-1 kali B. Nah, sama ya, mau pakai yang atas, mau pakai yang bawah, sami mawon. Nah, mari kita lihat. Oh, tapi dia nggak pakai Sn rumusan ini, dia dikasih rumusan tertentu di soal ini ya. Di mana Sn apa tuh? Sn plus 2 ya. Sn plus 2 dikurang Sn itu sama dengan 65. Gimana nih? Ya, maka nilai N-nya berapa pertanyaannya gitu kan? N-nya berapa? Oh, mari kita coba masukkan rumusnya ya. Yuk. Kalau Sn plus 2 berarti kalau kita masukin ke rumus Sn ya, rumus Sn yang mana? Yang atas apa yang bawah?
Karena di sini ada nilai A, ada nilai B, ya berarti kita masukin yang bawah ya, yang ada A sama B-nya. Nah, jadi di situ kita punya nilai Sn plus 2 itu artinya apa? Sn plus 2 berarti artinya N-nya ya N plus 2. N plus 2 dibagi 2 ya, dikali 2A ya, 2A ditambah N plus 1, N-nya siapa ya? N plus 2 itu, N plus 2 plus 1, min 1 ya, masukin ke rumus saja. Setiap N-nya kita ganti N plus 2 dikali dengan B. Nah, karena A-nya dan B-nya udah ada, berarti di sini bisa kita tuliskan N plus 2 per 2 ya, dikali 2A. A-nya berapa? Min 2 ya. Nah, berarti 2A. A-nya min 2. Min 2 kali 2 berarti jadi berapa? Min 4. Plus N min berapa tuh jadinya? 2 dikurang 1 berarti N plus 1 kali bedanya 3. Nah, ini bisa kita kalikan langsung ya. 3-nya dikalikan ke N, dikalikan ke 1 ya, boleh. Berarti di sini hasilnya adalah berapa? N plus 2 per 2 dikali ya, min 4 ditambah 3N ditambah 3. Bisa dipahami? Ya, 3-nya dikalikan berarti ya. Nah, Sudin Samsudin ya. Ini artinya N plus 2 per 2 dikali ya, kita ada yang bisa dijumlahkan di dalam kurung ini? Ada ya, 3N nggak ada yang dijumlahkan, adanya min 4 sama plus 3 berarti jadi min 1. Nah, sudah, kita biarkan dulu begini ya. Karena kenyataannya adalah Sn plus 2 dikurang Sn adalah 65 ya. Berarti Sn-nya berapa? Sn-nya sama dengan N per 2 ya, kita langsung masukin ya ke rumus Sn, A sama B-nya. A-nya itu berarti min 2 ya kan, ditambah N min 1 kali B-nya 3. Nah, jadi ini kalau kita kalikan dalam kurung berarti jadi min 4 plus sama ya, kita kalikan lagi juga ya, berarti 3N min 3. Maka hasilnya jadi berapa tuh? Sini aja deh. N per 2 dikali 3N min 7. Gitu ya. Nah, dua persamaan ini yang kita gunakan. Ya, 1, 2. Kita gunakan kemana? Ya, gunakan ke persamaan ini. Nah, jadi Sn plus 2-nya kita ganti siapa? Sn plus 2-nya kita ganti jadi si itu tuh, si N plus 2 ya, kita kurungin deh. Dikali 3N min 1 ya, per 2, kurung dulu lupa. Min, Sn-nya siapa Sn-nya? N dikali 3N min 7 per 2 sama dengan 65. Nah, yang ditanyakan N-nya tuh. Udah, sekarang jadilah persamaan ya. Nah, dari dua nilai Sn plus 2 dan Sn ini yang dikurangi itu harus 65 hasilnya. Ini berapa? Ini jadi persamaannya ada N-nya. Biar sama-sama nggak ada per 2 gimana? Yuk semua ruas kita kali 2 berarti ya. Nah, semua ruas kali 2 aja biar nggak ada per 2 boleh. Ya. Berarti di sini kesimpulannya jadi berapa? Yang atas kita kalikan pelangi saja ya. Kita kalikan pelangi N kali N. N kali 3N berarti 3N kuadrat. N kali min 1 berarti min N. 2 dikali 3N berarti jadi plus 6N. 2 dikali min 1 min 2. Terus min ya
N-nya kalikan dengan 3N berarti min N kuadrat. Min N dikalikan min 7 berarti plus. Ya, hati-hati ini N-nya min punyanya ya, angkanya. Min N dikali min 7 jadi plus 7N. Nah, 65-nya dikali 2 ya. Nah, karena dia nggak ada per 2 ya, makanya dikali 2, 65 jadi 130. Benar ya? Nah, koreksi kalau salah. Tinggal kita kurang-kurangi ya, kita jumlah-jumlahkan yang bisa dijumlah. 3N kuadrat dikurang N kuadrat berarti jadi 2N kuadrat min N plus M ya, min N plus 6N plus 7 berarti jadi berapa tuh? 12 ya, plus 12N min 2. Tinggal min 2 yang di sini. 130-nya pindahlah ke sini ya, pindah ke kiri berarti jadi min 132 ya. Jadi min ya, 130-nya sama dengan 0. Jadilah persamaan kuadrat. Nah, setelah itu kita bagi 2 ya. Nah, ini bisa dibagi 2, bisa kan? Bisa. Ya. Jadi kalau kita bagi 2, hasilnya jadi berapa? N kuadrat plus 6N min berapa? 66 ya. Nah, koreksi kalau salah lagi, 66 ya, sama dengan 0. Bisa difaktorin ya, ini jadi persamaan kuadrat yang siap difaktorkan. N berapa nih? 66 11. 6 kali 11. Iya. Ada yang salah. Min N dikali 3N itu bukannya 3N kuadrat? Min N dikali itu betul. Kenapa? Keliru. Aduh. Oke, terus ada lagi nggak nih? Benar. Terus habis dong berarti N kuadratnya ya. Tolong koreksikan lagi silahkan. Sip. Terima kasih. Nah, habis dong berarti 3N nih kuadratnya ya. Nah, makanya ada yang salah nih sama tangan gue tadi. Perasaan nulis 3 di sini. Bisa aja. Min. Oke. Betul berarti. Ya udah, berarti nggak ada kuadratnya nih. Enak malah ya, nggak ada kuadratnya berarti 12N min sama dengan 132, pindah ruas. Berarti sebenarnya nilai N-nya adalah 132 dibagi 12 sama dengan 11. Macam itu. Oh, ada nih, ada. Sip, terima kasih Neng. Jadi nggak ribet ya ternyata. Oke, silakan kalau ada yang mau menambahkan atau bertanya kira-kira yang mana lagi nih yang kurang tepat atau yang belum paham, silakan. Monggo. Ini sekali lagi diperhatikan ya, ini soal Kak, kok panjang ya Kak? Pertanyaannya apa? Dalam hati gitu ya kayaknya ya. Kok panjang ya Kak? Hitung-hitungannya. Sekali lagi ini adalah soal, bisa dilihat. Soal tahun 2012 SNMPTN ya. Jadi bukan soal UTBK yang memerlukan waktu singkat ya. Ini soalnya soal SNMPTN, jadi masih dalam level yang lebih tinggi daripada soal UTBK sebetulnya. Nah, jadi kalau soal yang lebih tinggi ini kalian bisa pahami ya, paling enggak rumusnya ingat ya dari soal-soal ini. Ya soal UTBK ya jadi gampang lah istilahnya gitu ya. Oke, mari kita lanjut. Maka dari itu soal-soal SNMPTN ya, atau SBMPTN ya, atau SPMB sebenarnya itu soalnya lebih tinggi levelnya ya, bisa untuk persiapan seleksi-seleksi yang lain juga.
Mari kita lihat soal selanjutnya. Dari barisan U1, 2, 3, 4 diketahui U1 sekian, U2 sekian, U3 sekian. Jika itu dikurang ya. UN dikurang UN min 1 apa plus 1 itu. Coba kulihat soal aslinya. Oh, ini min. Oke. Alhamdulillah. Yang ini min, yang ini plus. Oke, kemudian untuk N-nya 2, 3, 4, maka U3 ditambah. Berapa ya? Apakah ini barisan aritmatika atau geometri? Nah, belum ada yang tahu, ya. Jadi kalau soal tipe seperti ini, mari kita gunakanlah yang diketahui itu, ya. Di situ ada UN dikurang UN min 1. Nilainya sama dengan UN plus 1 dikurang UN. Oke. Mari kita kumpulkan yang sama aja ya, yang sama sukunya, yang sama bentuknya dalam satu ruas dan sisanya ke ruas lainnya. Itu yang sama siapa? UN di sini ya. Jadi kalau UN kita kumpulkan jadi 1, berarti di sini nilai dari UN ditambah UN jadinya, ya kan? Jadi 2 UN sama dengan UN plus 1 dikurang UN min 1. Oke. Nah, jadi kalau N-nya kita masukin 2, ya, N-nya kita masukin 2 nih. Berarti kalau kita masukin N-nya 2, ya, kita ganti biar ini. Ya kan, karena di situ dibilang N-nya dari 2, 3, 4 ya. Berarti di sini 2U2 itu nilainya sama dengan U3 dikurang U1. Oke. Setuju? Nah, berarti di sini X-nya bisa dong kita cari dulu. Yes, ya. Di sini ada U1, U2, U3, kita gunakan dulu itu. Oke? Kita gunakan untuk menentukan nilai X-nya yang belum kita tahu ya. Berarti 2U2, U2 kita masukin min X plus 21 sama dengan U3 5X plus 14 dikurang U1 2X plus 1. Selesaikan ya, berarti kita kalikan. Nah, awas hati-hati terulang lagi. Kesalahan yang dulu aku lakukan gitu ya. Dikali ya, 2 dikali min X min 2X sama 42. Oke, betul. Oke, berarti 5 dikurang 2X berarti jadi 3X. Ini 14 dikurang 1 berarti jadi 13. Kemudian kita kumpulkan yang variabelnya sama. Min 2X min 3X berarti min 5X. Sama dengan 13 dikurang 42. Jadi berapa tuh? Benar kan ya? 14 kan di sini. 14 dikurang 1. 13. 42. Berapa nih? Kok X-nya jelek ya? Salah lagi jangan. Min 21. Oke, U3 5X plus 14 2X plus 1 bener. Min 3X 13 dikurang 42 betul. Benar ya? Ada yang kurang tepat? 42 berarti jadi berapa? 19 ya? Dan terjadi lagi. Kenapa ini kok? Kak, yes. Kayaknya ini harusnya U3 ditambah U1 deh, Kak. U3 ditambah. Nah,
Duh, mata gue. Thank you bang. Wah bener-bener deh. Kenapa gue juga bingung bisa salah mulu ya. Kan pindah ruas, kenapa tetep min sih atuh kumaha ieu teh dah. Aduh, maaf ya gengs. Parah deh gue nih. Ah bener. Jadi plus atuh kumaha ieu teh. Plus. Lala ye. Kacau belau nih dunia persilatan. Aduh. Jadi plus ternyata saudara-saudari. Maaf ya. Ini jadi 7x plus 15 dikurang 7 berarti min 9. 15 dikurang 42 berarti berapa tuh? 7. 27 ya? Min 27 ya? Ini juga cakep berarti. Min 27 per min 9 berarti sama dengan 3. Thank you bang. Ada yang jeli lagi ternyata. Sip. Sekarang pertanyaannya adalah U3 tambah U5 tambah U7. Mari kita coba gitu ya. Berarti kalau nyari U3 gimana ya? Nyari U3 ya kira-kira. U3 ya. U3 gimana nyari U3? Kan X-nya udah ada nih 3 ya. Berarti suku pertamanya sama dengan 2X plus 1 masukin 3 berarti sama dengan 7. Suku keduanya kita masukin ya, min X ke min X plus 21 sama dengan 18, koreksi lagi kalau salah ya. U3-nya berarti kita masukin ke 5X plus 14 berarti sama dengan 15 tambah 14, 29. Apakah ini aritmatika? Tambah 11 ya. Tambah 11 ya. 7 tambah 11, 18 tambah 11, 29. Aritmatika ya. Berarti suku ketiga, suku keempatnya bisa kita cari, 5 bisa kita cari ya. Selesai. Berarti suku keempat sama dengan berapa? Suku keempat berarti 30 ya. 29 ditambah 11 sama dengan 40. Suku ke 5 berarti sama dengan 51. Suku ke 6 berarti 62 dan suku ke 7 ini manual aja ya, cara manual ya. 73. Berarti yang ditambah ini. 29 tambah 51 80, 80 tambah 73 berarti 153. Koreksi kalau salah. Ya. Dua 9 tambah 51 itu 80 tambah 73. Ya, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan monggo atau ada yang mau mengkoreksi lagi, siapa tahu ketelisut ya. Kalau bahasa Jawanya tuh, kalau bahasa Belandanya ngumpet. Ngumpet. Oke, kita lanjut. Kalau tak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut aja biar banyak ya. Allah, ada deret geometri gabungannya sama logaritma. Ya Allah, gitu ya. Geometrinya tak hingga ya. Apa tuh geo tak hingga? Ya, geometri tak hingga. Geometri tak hingga rumusnya yang paling singkat dan padat ya. Sepadat air. Kok air padat ya? Enggak ya. Amper 1 min R. Ada lagi yang bentar.
Ya, jadi geometri tak hingga nilainya bisa kita tentukan dari A/1 min rasio. Berapa A-nya? Ya, dari soal ini kita tahu bahwa A-nya itu apa tuh? Apa hayo? A-nya sama dengan log 5x yang dipangkatin 3. Yang dipangkatin 3 itu lognya ya, semuanya ya. Nah, sekarang rasionya berapa? Rasio bisa kita cari pakai suku kedua bagi suku pertama kalau nggak yakin ya. Berarti kita bagi ini suku keduanya siapa sih suku keduanya? Min log 5x pangkat 4 ya, minnya di luar per log 5x pangkat 3 ya, artinya sama-sama log 5x nih. Sama-sama A, misal 5x-nya kita jadiin A pangkat 4 dibagi A pangkat 3 ya, berarti jadinya A ya. Berarti kesimpulannya rasionya itu sama dengan min A atau log 5x aja. Kita selesaikan permasalahan ini secara baik-baik ya. Yuk. Berarti S tak hingga ya, nilai X ini mempunyai jumlah adalah nilai X mempunyai jumlah. Oh lala. Uye. Bukan jumlahnya ya. Bukan S-nya yang ditanya berarti. X-nya ya. Sorry. Nilai X sehingga deret geometri ini mempunyai jumlah. Oke. Deret geometri tak hingga itu bisa kita jumlah. Ini ada ketentuannya. Ada yang namanya syarat ya. Syaratnya apa? Nggak semua barisan geometri itu bisa kita jumlahkan hingga tak hingga. Ya. Syarat yang paling harus dipenuhi terlebih dahulu bahwa nilai rasionya itu nggak boleh lebih dari 1. Tidak boleh lebih dari 1 berarti rasionya itu harus di bawah 1 ya, kurang dari 1. Ya, sebenarnya 0 juga nggak boleh ya. Tapi batasnya itu ada di min 1 ya. Jadi syarat dari rasio itu terletak di antara berapa? Min 1 dan 1. Selesai. Kita udah punya nilai rasionya di sini. Nah, rasionya langsung kita masukkan ke interval syaratnya ini. Bahwa rasio itu di antara min 1 dan 1. Di mana rasionya adalah minus log 5x. Ya. Minus log 5x artinya apa nih? Gimana cara kita nentuin x-nya? Gimana coba? Ya. Minus kan itu ya. Minus. Oh iya benar. Berarti ya, min 1 dan 1-nya mari kita jadikan logaritma. Gimana tuh jadiin logaritma? Ya. Kalau bingung dalam bentuk seperti ini, mari kita pecah terlebih dahulu. Artinya yang pertama, minus log 5x itu kurang dari 1. Yang kedua, minus log 5x itu lebih dari min 1 ya. Karena ini kan mangapnya ke minus 5 ya. Tuh. Oke, bisa dipahami sampai sini? Nah, kalau bingung dalam bentuk interval seperti ini, kita pecah dulu. Ya. Nah, terus bagaimana? Yuk, minusnya kita coba hilangin yuk. Kita kali minus yuk. Kita kali min. Berarti ini jadi log 5x. Ya, kalau dikali min berarti tanda berubah ya. Nah, min 1. Begitu juga ini. Log 5x berarti kurang dari 1. Terus satunya diapain? Satunya dirubah jadi log. Ya, log 5x lebih dari log berapa coba? 2 log 2? Bukan, ya. Log 10 karena di sini kalau nggak ditulis bilangan pokoknya itu artinya 10. Ya.
10 pangkat min 1 ya, karena di sini min 1. Begitu juga yang bawah, berarti yang bawah ini log 5x ya, kurang dari log 10 pangkat 1. Kalau udah dalam bentuk log dua-duanya, ruas kiri dan ruas kanan, tinggal kita bagi. Kita coret aja tuh si lognya. Log ya, lognya kita coret 5x lebih dari 10 pangkat min 1 itu sama aja 1/10. Berarti x-nya lebih dari ya dibagi 5 berarti 1/50. Begitu juga yang ini, 5x kurang dari 10 berarti x-nya kurang dari 10 bagi 5 2. Kurang dari 2 dan lebih dari 1/50. 1/50 itu berapa sih? 1/50 ya, 2 1/50 berarti 0,0 100 ribu bagi 100 bagi 0,02 ya. Kurang dari 2 berarti ke kiri, lebih dari 1/50 berarti ke kanan. Berarti kesimpulannya daerahnya adalah yang di antara 0,02 dan 2. Yang C. Seperti itu. Jadi kita tidak diminta untuk menentukan hasil dari jumlahannya, tapi yang diminta adalah X-nya supaya bisa dijumlah. Ya, X-nya harus berapa sih supaya bisa dijumlah itu ya. Itu dari rasio syaratnya. Oke, monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Oke, kalau tak ada, mari kita lanjut lagi ke nomor selanjutnya ya. Oke, nomor selanjutnya, agak panjang nih soalnya. Aduh. Ya, seorang berjalan dengan kecepatan 12 km per jam. Nah, loh, kok ada kecepatan ya? Apa itu kecepatan? Selama 1 jam pertama, pada jam kedua kecepatannya berkurang menjadi sepertiganya. Demikian juga pada jam berikutnya, kecepatannya menjadi sepertiga dari sebelumnya. Jarak terjauh yang dapat ditempuh orang itu selama perjalanan adalah Jadi di sini di 1 jam pertama ini barisan apa ya kira-kira? Ada yang langsung ada yang langsung sadar kira-kira ini barisan atau deret apa? 12 km per jam selama 1 jam ya, selama 1 jam berarti jaraknya yang ditempuh dalam 1 jam berapa kilometer? Itu kan salah nulis lagi, ntar ngurang lagi emosi sendiri saya jadinya. 12 km per jam dalam 1 jam berarti dia bisa menempuh jarak sebanyak 12 km. Bisa kan dipahami ya? 12 km 1 jam. 2 jam berarti 24. Nah gitu ya. Jadi kalau 1 jam doang dia jalan, dia bisa jalan 12 km. Jauh. Ini dari ujung Jaksel ke ujung Jaksel yang lain ini mah, so tahu kita ya. Jalan kaki, keren. Oke, pada jam kedua ya, pada jam kedua berkurang menjadi sepertiganya. Nah, berarti di jam berikutnya itu berkurang jadi sepertiganya. Kecepatannya ya,
Nah, kecepatannya berkurang menjadi sepertiganya. Berarti berapa kecepatannya jadinya? Berkurang menjadi sepertiganya. Berarti kesimpulannya 12 dikali sepertiga. 4 km per jam. Dalam 1 jam juga berarti menempuh jarak 4 km. Begitu juga di jam-jam berikutnya ya, kecepatannya menjadi sepertiga dari sebelumnya juga. Nah, berarti di sini 4/3 km per jam dan 1 jam ya, tiap jam dia berkurang, berarti menempuh 4/3 km. Nah, jarak terjauh yang dapat ia tempuh selama perjalanan dan terus-menerus setiap jam berkurang menjadi sepertiga ya. Begitu juga jarak yang ditempuh ya, itu menjadi sepertiga. Nah, pertanyaan kita kan berhubungan dengan jarak ya. Berarti di jarak di sini ya, angka-angka pada jarak di sini itu membentuk suatu geometri. Tak hingga. Kenapa kita sebut tak hingga? Karena dia menyebutkan jarak terjauh yang dapat ditempuh selama perjalanan. Artinya kita nggak bisa menebak dia berjalan sampai berapa jam. Ya, yang kita tahu dia bergerak terus-menerus sampai kecepatannya habis 0. Gitu kan ya? Maka dia menuju kecepatannya 0 km per jam. Dan kita nggak tahu ini berapa jam. Maka kita bisa asumsikan bahwa dia merupakan barisan atau geometri tak hingga. Yang kita tentukan jarak apa? Jarak totalnya berarti ya 12 ditambah 4 tambah 3 geometri tak hingga. Tadi apa? A/1 min R. Siapa A-nya? A-nya berarti jarak awalnya yaitu 12 per 1 rasionya siapa? Ya ini perubahannya menjadi sepertiga ya. Selesai. Udah. Nah, 12 dibagi 1 dikurang sepertiga berapa ya? Jadi 3/3 dikurang 1/3 berarti 2/3. Jadi sama aja 12 dikali 3/2 ya. 6 kali 3 18 km yang bisa dia tempuh. Seperti itu. Bukan tak terhingga ya. Pasti dia drop shot. Nah, drop shot tak terhingga. Keliling dunia dia. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Monggo. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Ya. Jika jumlah 101 bilangan kelipatan 3 berurutan adalah 1000 lagi berapa tuh? 18.180. Maka jumlah 3 bilangan terkecil yang pertama dan dari bilangan-bilangan tersebut berapa? Bagaimana? Maksud dari soal ini? Oke, dipahami? Jumlah 101 ya, jumlah 101 bilangan kelipatan 3 berurutan. Oke. Jadi suku dari suku pertama, suku kedua, suku ketiga dan seterusnya sampai suku ke 101. Maksudnya itu ya, kalau kita misalkan jadi deret aritmatika. Belum tentu aritmatika ya, kita lihat dulu. Maksudnya ini aritmatika apa geometri? Coba kita lihat. Suku ke-1-nya siapa? Ya kan dia sebut ada 101 bilangan kelipatan 3 berurutan. Bilangan kelipatan 3 berurutan. Kelipatan 3 berurutan.
Berarti kalau kelipatan 3 dimulai dari berapa? Ada yang tahu? Apakah dimulai dari 3? Oh, belum tentu ya. Karena yang ditanya lebih 3 bilangan terkecil ya. Kalau 3 bilangan terkecil ya berarti harusnya 3, 6, 9 gitu ya. Nah, tapi pilihan jawabannya adalah sekian. Nah, kita nggak tahu nih. Ya, N-nya mulai dari berapa nih? Ya, misal bukan N deh. Misal yang pertama adalah 3X. Gitu ya. X-nya mulai dari berapa kita nggak tahu. Yang kedua berarti apa? 3X tambah 1. Ya. Nah, jadi kelipatan 3 itu kan berarti bisa dibagi 3 kan ya, atau 3 kalinya sesuatu. Nah, kalau suku pertamanya itu adalah 3X, suku keduanya berarti X plus 1 ya. Kita ambil contoh kalau X-nya 2. Berarti kalau X-nya 2 berarti ini 6. Berarti 2 tambah 1, 3. 3 kali 3, 9. Begitu maksudnya. Ya. Dan seterusnya sampai berapa? Sampai suku ke 101. 101 berarti apa? 3 dikali 100 ya. Nah, bisa dipahami sampai sini? Oke. Nah, kalau suku pertama itu 3X, suku kedua X plus 1, 101 berarti 3 kali 100. Kok 100 doang sih? 100X, sorry. 100X lagi. X tambah 100. Maaf. Ya, X tambah 100. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Nah, 18.180 ini berarti SN-nya. S101 bilangan ini adalah 18.180. Nah, kalau bilangan kelipatan 3 berarti dia bilangan aritmatik apa geometri ya kira-kira? Aritmatik atau geometri? 3, 6, 9, 12. Bukan dikali lipat kan, tapi ditambah kan, ditambah 3 kan. Nah, aritmatik dengan beda sama dengan plus 3. Oke. Berarti di sini bisa kita langsung masukkan ke rumus SN-nya saja. Apa rumus SN-nya? Rumus SN-nya adalah N per 2 ya, tadi 101 per 2 dikali 2A. 2A A-nya adalah 3X. Ya, kita anggap di situ 3X. Ditambah N-1 berarti 100 kali bedanya adalah plus 3 ya. Nah, yang ini sebenarnya nggak ada gunanya ya. Biar memahami aja konsep kelipatan 3. 18.180 bagi 2, nggak usah ya. Di sini kita kalikan silang aja 2-nya boleh. Atau 2-nya dicoret boleh ya. 2-nya buat ngebagi yang di dalam ini dibagi 2. Kan 100 bagi 2. 50 ya kan. Nah, berarti hasilnya jadi berapa tuh? Jadi 101 dikali 3X ditambah 50 kali 3, 150 sama dengan 18,0. 18,0 bisa dibagi 101? Bisa dong harusnya. Bagi 101, 101, 80. Berarti 8. Nah, 180 ya. Nah, berarti kalau kita bagi 101 ini tinggal 3X ditambah 150. Di sini jadinya 180. Berarti kesimpulannya 3X sama dengan 180 dikurang 150 adalah 30. X-nya berarti sama dengan 10. Suku pertama berarti sama dengan 3X ya kan. Berarti 30. Suku kedua ya. Suku kedua berarti berapa? Ya kelipatan 3 berikutnya ya. Nah, berapa? 3. Suku ketiga berarti 3A.
bilangan terkecil, jumlah 3 bilangan terkecil, ya udah ini aja yang dijumlah gitu kan. 30 tambah 33 tambah 36. Berapa tuh? 9. Selesai. Oke. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kak, mau nanya Kak. Monggo. Itu yang 101 dikali 2 kali 3x plus 100. Itu tuh dikali apa lagi tuh Kak? Plus 3 ya atau apa? Yang mana nih? Yang 101. Oh, yang 101. Itu. Yang 101 Yang per ini. 2. Itu apa? 3 ini. Makanya kan tadi 50 dikali 3 150. 3 itu. Dah. Oke.